Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa budiman pendengar yang epik, yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Marilah kita bersyukur dengan senantiasa ingat terhadap karunia nikmat yang begitu banyak Allah anugerahkan pada kita, sehingga kita pada hari ini, bulan ini, umur kita disampaikan. Betapa bahagianya kita bisa masuk bulan Ramadan dan kita menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan terus dan menerima amal ibadah puasa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa budiman yang dirahmati dan cinta oleh Subhanahu wa taala. Setiap Ramadan semua umat Islam sedunia pasti menjalankan ibadah puasa. Muncul pertanyaan, apa dasar kita melakukan puasa? Dasarnya adalah perintah Allah, perintah Sang Pencipta kepada makhluk yang diciptakannya. Beliau berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang punya iman di dalam hatinya. Ini khusus yang beriman. Yang tidak beriman tidak masuk. Wahai orang yang ada iman di dalam hatinya, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan. Untuk apa? Kalian sebagai umat Nabi Muhammad diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun. Tujuannya tidak ada lain agar kalian bertakwa. Itulah tujuan puasa. Makanya ketika berbicara tujuan puasa itu sendiri, kita akan dihadapkan pada nilai ketakwaan yang harus kita raih, kita gapai. Dan ada rasa yang sangat memberatkan pada kita, yaitu kita harus berlapar-lapar ria. Antara takwa dan lapar inilah kemudian muncul banyak berbagai macam tabiat. Ada orang yang rela menahan lapar, dia bisa meraih nilai ketakwaannya sehingga amalnya diterima oleh Allah. Ada orang yang justru takwanya dia tidak didapat, justru laparnya didapat. Nah inilah yang nanti kita bahas. Banyak orang berpuasa, dia rela tidak makan dan minum di siang hari, namun dia terbebas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dia rela puasa, tetapi dia juga rela melakukan perbuatan maksiat. Untuk itu kita perlu memahami apa makna puasa itu sendiri. Puasa ialah menahan lapar dan dahaga dari sebelum terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tentunya ini dengan niat. Tanpa niat, ibadah tidak akan bisa disebut ibadah. La yusabu bin niat, kata Rasulullah. Tidak akan diganjar, tidak akan dipahala seseorang yang melakukan perbuatan tanpa niat. Itulah kemudian makna puasa, kita menahan lapar dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian Imam Ghazali memecah berbagai macam tipologi dan watak berdasarkan watak seseorang di dalam melakukan ibadah puasa. Imam Ghazali membagi tiga, ada puasa umum atau awam, ada puasa khusus. Yang ketiga yang tertinggi adalah puasa khawasil khusus atau khususil khusus. Nah puasa yang khusus, puasa yang umum, yaitu puasa yang sekedar hanya menahan lapar dan minum. Itu puasa hanya menahan lapar dan minum. Ini kelas yang paling umum, puasanya orang awam. Biasanya pada tingkatan puasa kelas inilah yang cenderung orang itu banyak tidak mendapatkan pahala puasa sempurna. Sehingga Rasulullah pernah bersabda di dalam sebuah hadis, kan min shaimin, ada dalam hadis lain, rubba shaimin, laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, justru dia tidak mendapatkan pahala puasanya, melainkan dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Inilah yang dikatakan tadi yang banyak dimiliki oleh puasanya orang umum. Dia sekedar menahan lapar, menahan minum, tetapi dia tetap melakukan perbuatan maksiat. Muncul pertanyaan, Ustadz, lalu apakah yang bisa dapat membatalkan atau mengurangi pahala puasa? Ada perbuatan puasanya tidak batal secara hukum fikih tetap sah. Namun pahala puasanya bisa berkurang, bahkan bisa menjadi batal, menjadi dol.
Yang pada akhirnya tadi hadis Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan nilai ketakwaannya, justru melainkan hanya mendapatkan lapar dan minum. Ini puasanya orang awam. Apa saja 4 perkara, 5 perkara yang dapat mengurangi pahala puasa, bahkan sampai muhbitus shaim, membatalkan pahala puasa. Pahalanya bisa sampai 0, bergantung pada nilai kadar, berapa persennya perbuatan maksiat itu dilakukan. Rasulullah bersabda, "Khamsun yuftirnas shaim." Ada 5 perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa. Dari 10%, 30%, sampai 60%, sampai 100%. Pahala puasa ini bisa 0. Bergantung pada nilai kadar perbuatan dan lamanya. Apa saja 5 perkara itu? Dijelaskan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah ghibah, yaitu ngerasani. Apa itu ghibah? Ghibah itu membicarakan orang lain yang tidak ada di tengah-tengah kita. Itu namanya ghibah. Yang dibicarakan fakta, itu namanya ghibah. Kalau yang dibicarakan bukan fakta, itu namanya fitnah, hoax. Kita ngerasani teman kita, orangnya tidak ada di sini, terus yang kita bicarakan itu fakta, itu namanya ghibah. Ingat, ghibah bisa mengurangi pahala puasa. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin diriwayatkan oleh Imam Ghazali, "Ala bighibatin, takutlah engkau dengan ghibah." Karena orang yang menggibah saudaranya, dia tidak akan dicabut nyawanya, melainkan dia melakukan sama persis seperti orang yang digibahnya. Hati-hati ya, kalau menggibah. Kita kalau sering menggibah orang, nyawa kita baru akan dicabut oleh Allah kalau kita sudah melakukan sama persis seperti orang yang digunjingnya. Itulah yang kemudian dikatakan memakan daging bangkai. Ada lagi yang kedua, namimah, adu domba. Hati-hati adu domba, termasuk dosa besar. Bahkan Rasul pernah turun mendadak dari kudanya. Ada 2 makam yang tujuannya hanyalah satu, ingin memberikan doa. Ternyata setelah ditanya oleh sahabat cerita singkatnya, dia melakukan dosa besar, yaitu dosa namimah, melakukan adu domba. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan membatalkan puasa, yaitu al-kidbu, berdusta. Hati-hati, di dalam hadis Nabi dijelaskan, man lada wal lam yada qala zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amuhu wa syarabu. Hati-hatilah. Hati-hatilah, kata Rasulullah. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak peduli dia telah meninggalkan makanan dan minumannya. Itulah yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga hati-hati dengan kata-kata dusta dan perbuatan dusta. Juga bisa mengenolkan pahala puasa kita. Akhirnya kita dapat lapar. Adapun yang keempat, memandang dengan syahwat. Bisa memandang lain jenis. Atau memandang sponsor televisi. Enak-enak puasa jam 2, tiba-tiba ada sponsor mie sedap. Tiba-tiba kita ngelihat orang yang makan mie sedap, ternyata kita ngiler juga, kepingin. Itu namanya memandang dengan syahwat. Kalau kita sering belanja di toko, di pasar, lalu kita selalu melihat makan makanan dengan pandangan syahwat, ingat, pahala kita tidak batal, tapi pahala puasa kita berkurang. Adapun yang kelima, al-yaminul kadhibah, yang dikatakan yaminul ghamus, bersumpah dengan kebohongan. Hati-hati, ini biasanya dilakukan di pengadilan. Saksi palsu, bersumpah dengan palsu demi memenjarakan seseorang yang seharusnya tidak dipenjara. Nah, sumpah-sumpah palsu ini sampai menghilangkan nyawa orang juga bisa. Hati-hati. Oleh karenanya, inilah beberapa tangkat derajat tentang macam-macam tingkatan puasa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ini puasa awam. Dia rela lapar, tapi dia justru tidak mendapatkan dan meraih nilai ketakwaan. Ada puasa khusus. Kalau puasa khusus, biasanya tingkatan orangnya tidak hanya sekedar meninggalkan lapar dan minum, tetapi dia menjaga mata, tangan, semua anggota tubuh dari perbuatan maksiat. Jadi puasanya bukan puasa makan saja, tapi puasa anggota
tubuh untuk tidak bermaksiat pada Allah. Ada lagi yang lebih tinggi lagi, puasa khususil khusus. Yaitu puasanya orang yang hatinya selalu terpaut kepada Allah. Ini yang kelasnya tinggi nih. Biasanya kalau sudah kelasnya hati terpaut pada Allah, ketika dia lupa tidak mengingat Allah, maka puasanya batal. Ini sudah kelas tinggi lagi. Semakin tinggi semakin berat ya. Nah, jadi inilah antara hakikat puasa menahan lapar dan meraih nilai ketakwaan. Namun hadirin peserta budiman, ingat, yang saya herankan betapa sedikit umat Islam kadang-kadang yang berpuasa. Justru yang tidak puasa malah orang-orang yang statusnya lemah, du'afa, masakin. Padahal puasa itu lapar. Bahkan lapar ini adalah watak yang dimiliki oleh orang miskin. Yang dikatakan miskin itu orang yang mau dimakan sekarang tidak ada, bahkan yang mau dimakan besok tidak ada. Orang miskin lapar itu sudah biasa. Nah, justru saya kaget kalau ketika ada orang miskin tidak mau berpuasa. Padahal berpuasa lapar itu adalah makanan dan kebiasaan orang miskin. Eman. Kalau kita diberikan kesempatan hidup tahun ini, lalu kita tidak memanfaatkan dengan baik, padahal bisa jadi Ramadan tahun ini adalah tahun terakhir kita. Tidak sedikit saudara kita sebulan, 2 bulan yang lalu sudah dipanggil oleh Allah. Bukan berarti dia tidak ingin hidup sampai Ramadan tahun ini. Dia kepingin, tapi Allah berkehendak lain. Oleh karenanya jangan sia-siakan waktu, jadilah kita insan yang selalu komitmen, berintegritas, jujur. Saat kita menyatakan puasa siap lapar, berarti segala sesuatu yang dilarang dari anggota tubuh kita juga kita tinggalkan. Agar kita mampu meningkatkan kualitas ibadah kita dari status awam menjadi khusus. Bukan hanya sekedar lapar, bukan hanya sekedar haus, tapi kita mampu menjaga mata kita dari memandang hal yang maksiat. Menjaga pikiran kita dari berpikir yang kotor. Menjaga dari tasawur hayalan kita agar tidak berhayal yang kotor. Menjaga tangan kita agar tidak menyakiti orang lain, mencuri dan sebagainya. Menjaga anggota tubuh kita kaki agar tidak melangkahkan pada hal yang dilarang. Terutama menjaga hati kita. Ingat, segala bentuk anggota tubuh ini digerakkan oleh satu anggota tubuh yang di dalam, yaitu namanya hati. Itulah kemudian kita berpuasa betul-betul berperang melawan hati kita sendiri, berperang dengan nafsu kita sendiri, sehingga kelak kalaupun kita syahid kita adalah syahid tertinggi di antara syahidnya orang yang mati di dalam medan peperangan. Semoga yang saya jelaskan berkaitan dengan berdefinisi hakikat dan tujuan puasa dan 3 macam tingkatan puasa, saya yakin bisa memberikan satu faedah bahwa hati-hati dengan ibadah puasa kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi marilah kita tingkatkan kualitas ibadah puasa kita agar kita tidak termasuk yang disabdakan Nabi. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, dia rela lapar dan dahaga, namun dia tidak mendapatkan nilai ketakwaan di sisi Allah, melainkan hanya lapar dan dahaga. Semoga Allah lindungi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.